La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malana Dibaca nomor rabbun berapa? siwa. Nomor 2 ya? La Ya. ilaha Filopati nomor 2. Ya, ini penguatan-penguatan aja. Ya, substansinya udah kita tangkap. Ya, oke. Biar tidak waktunya enggak. Ya, oke, silahkan nomor 2. Salat ahlul mukasyafah. Sholatnya ahlul mukasyafah. Keadaan hati si pelaku sholat pada tingkat ini yaitu punya ciri-ciri sebagai berikut. Rajin sholat dan ibadah secara umum, dan bahkan mungkin sudah bermodal ilmu tauhid TN, dan ilmu keislaman secara umum yang cukup termasuk ilmu fikih. Sudah terlepas dari motif-motif yang bersifat makhluk seperti pahala, surga, takut neraka, bidadari, kesuksesan lahir, dan lain-lain, bahkan sudah pernah dan sering dibukakan mukasafah. Hal-hal yang goib, yang menurut umumnya orang goib bagi dia, sudah dibuka oleh Allah SWT, dan beberapa hal yang menurut umumnya orang tidak bisa dan tidak tahu, ia dengan kemukasafahannya menjadi bisa dan tahu. Akan tetapi, diam-diam ia sesekali atau mungkin sering mengagumi dirinya sendiri, merasa sudah lebih baik, bersih, sempurna dari orang lain. Karena zikirnya yang rajin, sehingga merasa punya mukasafah. Dia tidak sadar bahwa apa yang ada pada alam rasa hatinya tersebut masih pada reaksi nafsu nafsiyah, yang dengan cara yang sangat halus masih mengembalikan dan mengklaim atas kehambaannya. Sehingga alam rasa dan sadarnya belum bisa total menyandar dan berlabuh serta melihat dan menghadap total pada Sang Maha Hidup yang meliputinya. Terus? Atau punya tujuan untuk membersihkan hati sehingga bisa mencapai kemakrifatan. Akan tetapi tujuan tersebut mengalahkan tensi lurusnya hati pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak sadar kalau keadaan hatinya tersebut masih pada zona bahaya, bahkan sangat berbahaya bagi para pencari zat hidup yang sejati, pemilik nama Allah, Sang Maha Hidup, Al-Hayyu, karena masih terjebak pada tujuan di luar Allah Subhanahu wa taala atau makhluk. Di samping itu, dua kelompok di atas masih sama-sama dalam hatinya ada rasa dan kesadaran atau klaim dalam hati bahwa dia menjadi pelaku sholat dan ibadah apapun. Jadi ia tidak sadar kalau klaim itu adalah tipuan nafsu nafsiyah dengan sifat basoriahnya, agar supaya alam rasa dan sadarnya tidak sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jebakan yang sangat halus dari nafsu nafsiyah juga. Dalam lintasan hatinya masih ada rasa bahwa ia rajin berzikir, sholat jamaah, sholat sunnah, sholat tahajud, puasa sunnah, sodakoh, dan lain-lain. Ia tidak sadar kalau rajinnya ibadahnya tersebut hakikatnya adalah irodah dan kudroh Allah, rahmat, fadl, hidayah, tauhid, dan inayahnya, dan juga izinnya. Dia juga tidak sadar energi yang dia pakai adalah milik Allah. Dia juga tidak sadar kalau hidup yang meliputi dirinya adalah hidupnya Maha Hidup, bukan hidupnya hamba sendiri. Memang keadaan hati kelompok 2 ini jauh lebih bagus dari kelompok yang pertama. Apalagi kalau dilihat dari sisi dimensi laku lahir syariatnya. Akan tetapi baik kelompok 1 ataupun kelompok 2 di atas masih pada zona makhluk. Karena fakta hatinya belum bertauhid total. Belum menunggalkan Allah secara total. Masih banyak tauhid di hatinya, oleh karena itu harus terus berproses sehingga sampai titik hati benar-benar jernih dalam mentauhidkan pemilik nama Allah Subhanahu wa taala, hidup, zat hidup, sehingga hati selalu bisa bertajali pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terus?
Sementara Allah sudah dengan tegas dan gamblang menyatakan bahwa setiap penghambaan harus benar-benar total padanya dan Allah benar-benar tidak mau hati kita berpaling pada selainnya. Tauhid dalam bentuk apapun atau motif apapun dan pada siapapun. Allah Subhanahu wa taala ingin hati yang bersih dan tulus total semata-mata menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, yang kedua adalah sholatnya ahlul mukasyafah. Ya, tolong diangkat lagi, tolong diangkat lagi ini. Sholatnya ahlul mukasyafah. Ini ahlul mukasyafah ini sudah, Masya Allah teman-teman. Secara ilmu, insya Allah sudah relatif lebih tinggi dibanding ahlul hijab tadi. Pemahaman tentang diri dan Allah, pemahaman syariat secara umum juga tentunya lebih tinggi dari ahlul hijab tadi. Ya, dia sudah lebih jauh lebih tinggi dibanding ahlul hijab tadi. Cuman dia ilmu hatinya, nah ilmu hatinya ini, lagi-lagi ilmu hatinya masih relatif sering-sering kedodoran. Ya ini, ya sesuatu kalau nggak ditolong Allah ya sering kedodoran memang. Jadi kalau kita ini benar, kalau kita ini lurus sejatinya bukan kehebatan kita. Ya pertolongan Allah saja. Karena semua itu hakikatnya pergerakan Allah. Ya, Allah nggak nolong habis gitu aja deh. Ya Allah nolongnya separuh-separuh ya jadi orang yang separuh-separuh gitu aja. Allah nolongnya yang tingkat tinggi ya jadi orang yang mapan gitu aja. Ya, dah. Nah, ahlul mukasyafah udah keren dari sisi berbagai macam sisi, sudah cukup standar ilmunya, pemahamannya, lakunya sudah cukup bagus. Tapi ini lagi-lagi urusan hati teman-teman, urusan hati. Nampaknya mungkin sholatnya ahlul mukasyafah ini ya itu tadi. Dia sholatnya udah istiqomah, sunnahnya, wajibnya, zikirnya, wes pokoknya udahlah lebih tinggi dari kelompok ahlul hijab tadi. Tapi nafsu pinter ngelabuin dia. Lagi-lagi nafsu bisiin di hatinya, pikirannya. Ya, kamu hebat, kamu rajin. Terus diri mengamini suara-suara bisikan ini, dorongan-dorongan ini, rasa-rasa itu tadi. Aku rajin. Jadi berarti kebaikannya Allah, kamu klaim, kamu cut berhenti pada dirimu. Dan Allahmu nggak kamu hargai sebagai pemberi rahmat, fadl, izin, hidayah, taufik, inayah. Ini perlu kejernihan hati teman-teman untuk melihat ini. Perlu duduknya hati yang lurus dengan Allah. Tidak boleh ada ego di sini. Kalau yang memandang ego sudah beda lagi nanti. Ya, harus totalitas tauhid. Harus totalitas Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan tahu kelemahan banyak orang, kelemahan banyak manusia, termasuk muslim mukmin, adalah kelemahan tentang dirinya sendiri. Maka dimasukkanlah suara yang sangat halus. Ini kalau hatinya belum tajam, nggak ngerasa kalau ini suara setan, iblis, jin yang mengendarai nafsunya tadi. Dibisiin kamu sudah jadi orang taat. Terus dalam hatinya ngomong, iya aku sudah taat. Tapi saat ada pengakuan diri, dirimu lupa kebaikan Allah pada dirimu tentang hakikat perannya Allah. Jadi yang kamu hargai, yang kamu lihat dirimu sendiri, Allahnya enggak kamu sadari keterlibatan mutlaknya yang telah menjadikan kamu menjadi bisa sholat dan melakukan amaliyah ibadah apapun. Ini halus sekali teman-teman. Godaan ini sangat-sangat halus sekali. Saking halusnya nih, maka tidak mudah di zona ini teman-teman. Kemudian Allah sesekali nguji. Karena sudah mulai istiqomahnya udah tinggi di sini. Diuji dengan kasab-kasab. Maka namanya ahlul mukasyafah.
diuji. Oke? Macem-macem loh. Kok begini? Diberi ilmu oleh Allah lewat lintasan apa? Cara Allah tidak bisa dikomando oleh siapapun. Nah, saat dia mendapat kasab-kasab, ya kasab, terus ngomong ke dirinya, saya sudah mulai, inilah ibadah saya ini sudah mulai berbuah. Jadi lagi-lagi dirimu menyandarkan dirimu. Dirimu mengakui dirimu. Padahal sejatinya Allah pengen nguji hati kita. Coba kalau orang ini saya kasih kasab. Saya buka sesuatu yang umumnya orang logika nggak akan bisa itu. Nah, seret melihat malaikat. Dilihatin oleh Allah maksudnya. Ini kalau hati belum tauhid total, teman-teman. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Terus nafsu bersamaan kasab ngomong, itulah kehebatan ibadahmu. Seret lewat rasa. Dan dirimu, ya habis dirimu. Habis dirimu. Allahmu kamu hilangkan peran aktifnya dan kemutlakannya pada dimensi hamba dan kamu ambil alih. Karena kita mengamini bisikan nafsu tentang kasab-kasab tadi. Ini loh. Jadi keluar kasab juga. Jadi kasab itu ujian, teman-teman. Kasab itu kalau hati belum kuat, ujian ini. Oke. Hati-hati. Orang yang menuju kepada Allah memang nanti diujinya begitu-begitu. Jangan heran. Dilihatin apa. Karena Allah, kalau dirimu kuat akan naik level. Hatimu itu loh, semakin istiqror, semakin stabil. Apapun yang terjadi, hanya Allah. Sudah nggak tertipu oleh suara nafsu. Dengan nikung mengembalikan sesuatu pada diri sendiri. Ini ujian terberat bagi orang yang mau menuju kepada Allah. Orang yang mau bertauhid total. Ujian terberatnya ada di suara-suara ini nanti teman-teman. Hati-hati loh, hati-hati loh. Hati-hati. Tahu-tahu ada. Allah nguji begini, tahu-tahu ini. Ada potensi ekonomi yang tinggi, proyek apa ini, dan dia, Masya Allah, ekonominya mudah sekali. Dirimu sedang diuji oleh Allah. Ini kalau orang awam, oh itu berhasil. Orang awam nggak ngerti apa-apa, tah. Ukurannya jangan orang awam dong. Ukurannya orang yang ngerti dan melihat ilmu hatinya orang itu dengan ilmu hati tadi. Wah, begitu ekonomi dikucurkan oleh Allah kayak hujan. Biasanya sebulan hanya 5 juta, 10 juta. Ini sebulan bisa puluhan miliar. Masya Allah. Allah pengen lihat dirimu. Allah pengen lihat dirimu. Kalau sampai hatimu ngomong, ini nih tahajud gue ini. Ini nih duha gue ini. Ini nih, habis dirimu ditipu oleh setan. Kata Allah, Masya Allah. Jadi ente segitu ternyata. Jadi ente segitu ya. Jadi kalau kamu saya beri kenikmatan berupa mengucurnya rizki, ternyata dirimu lebih menghargai dirimu sendiri, kebaikanmu sendiri, jasamu sendiri. Dan aku tidak kamu libatkan di hatimu. Aku kamu delete di hatimu. Kamu melupakan aku di hatimu. Kata Allah, sorry coy. Kamu tidak lulus lewat ujian materi itu. Hati-hatilah. Ini kalau koran, majalah, radio, TV, umumnya orang, wah sih itu loh, aduh berhasil.
Itu memang mata zahir ngelihatnya selalu duit tah. Udah urusan duit. Jadi keberhasilan tuh kalau menurut dimensi zahir ngelihatnya duit. Ini kalau ada orang soleh nggak punya itu udah kayak pengemis saja, kayak orang nggak jelas saja. Saking kotornya hatinya dalam melihat orang. Kata Allah, sorry. Ya. Kamu tidak kuat dari ujianku. Ini kalau dihentikan oleh Allah, tidak ditolong terus, setelah itu mati dalam keadaan kesuksesan materinya, berarti dia mati dalam kekaguman pada diri sendiri, tah. Mati dalam keadaan melihat diri sendiri, tah. Dan Allahnya didelet dari hatinya. Mungkin alhamdulillah, tapi mulutnya doang, tapi hatinya tetap mendelet Allah. Ini mati yang berat, teman-teman. Coba hati-hati nih, ujian-ujian seperti ini, teman-teman. Hati-hati. Dah. Jadi nanti teman-teman, mohon maaf nih, kita kasih tahu, salah satu kasaf adalah dikucurkan rizki yang Masya Allah. Makanya sebelum dikucurkan rezeki yang gede dikasih tahu dulu. Ya, nanti begitu loh, ini kok mudah sekali nih kesempatan duit bisnis dari sana sini. Saya nggak nyari, sudah pada nyari saya. Itu sejatinya diri sedang diuji oleh Allah, teman-teman. Allah pengen nguji dirimu, ngelihat dirimu atau ngelihat Allah, gitulah. Kok ngelihat dirimu, habis dirimu. Habis dirimu. Dari kelompok kasab ini masuk ke kelompok ahlul hijab lagi dirimu. Nggak bakat jadi ahli ma'rifah, ini kata setan ini. Ente nggak bakat jadi ahli ma'rifah, selalu melihat diri, Allah selalu kamu tinggalkan. Allah selalu kamu rendahkan, Allah selalu kamu delete. Allah selalu kamu tanggalkan ketika kamu mendapat hal yang enak. Kamu gampang-gampang laleh. Nah, tapi kalau ujian keran rezeki dibuka oleh Allah, dia kemudian gagal dan langsung tobat, ya Allah. Terus bimbing saya, ya Allah. Kemarin hamba lepas diri, ya Allah, karena godaan hawa nafsu hamba, ya Allah. Saya sekarang sadar hamba salah, ya Allah. Terus bimbing, ya Allah. Tanpa bimbinganmu ternyata saya bukan siapa-siapa, ya Allah. Loh, berarti dibuat gagal sebentar dan terus disadarkan oleh Allah. Nah, ini berarti bagus itu. Salah tapi diingatkan. Yang repot kalau salah dibiarin terus, dilulu terus, ekonominya mudah terus, mati dalam keadaan melihat diri dan melalaikan Allah. Berarti mati su'ul khotimah, teman-teman. Orang lihatnya mati kesuksesan, monggo. Itu pandangan orang ta. Yang tidak melihat hati ta. Kalau Allah melihatnya tidak begitu. Kamu saya uji dengan duit, tidak kuat. Kamu lebih pilih menuhankan duit daripada menuhankan aku. Sorry coy, kata Allah. Kalau ini bertahan sampai mati, habis teman-teman. Mati yang su'ul khotimah. Karena dia mati menuhankan uang, menuhankan materi, menuhankan duit, menuhankan mobilnya, rumahnya yang mewah, rizkinya yang banyak. Kata Allah, goodbye, ilal liqa, tunggu neraka. Dah, selesai sudah. Ini kasab, teman-teman, hati-hati. Hati-hati. Kasab juga bisa oleh Allah jadi ibadah, tapi tambah banyak ujiannya. Duduknya hati sudah benar. Nah, diuji dulu oleh Allah. Iya, anak sakit, istri sakit, dirinya sakit, rezeki seret. Sebulan, 2 bulan, minggu, mungkin tahun. Nanti hatinya ngomong apa? Allah pengen dengar hatinya.
Kalau hatinya, ya Allah, hamba siap menerima ujianmu ya Allah. Terus diikuti maunya Allah. Terus siap ya Allah. Hamba ridho dengan ujianmu, permainanmu, iradah kudrahmu ini ya Allah. Balakmu ini ya Allah. Imtihanmu ini ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Ditahan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Terserah maunya Allah. Terus sami'na wa atokna. Hamba ridho ya Allah. Setelah itu baru dibuka keran rizki yang dan dia tetap duduk. Hamba ridho ya Allah. Hamba menyadari, merasa ini perbuatanmu ya Allah. Dan dia tidak pernah melihat dirinya. Karena hatinya sudah diberi faham oleh Allah. Kalau itu sejatinya hanya kasabnya Allah. Lewat yang enak dan tidak enak. Dia tetap duduk lurus pada Allah. Melihat af'alnya Allah. Lihat Allahnya. Bukan melihat dirinya. Kata Allah, kamu lulus. Saya kasih banyak rizki, duit yang melimpah ruah. Hatimu sudah enggak terkecoh lagi. Melihat materinya, melihat duitnya, melihat dirimu, melihat keberhasilanmu. Tapi hatimu tetap lurus. Ini engkau ya Allah. Ini perbuatanmu ya Allah. Ini peran aktifmu ya Allah. Kata Allah, sudah lulus. Sudah lulus. Sudah lulus kamu. Yang enak ya tetap ketemu aku. Yang enggak enak, saya kasab tidak enak tetap ketemu aku. Saya kasab yang ngucur rezeki yang luar biasa tetap melihat aku terus-terusan. Fakta hatimu seperti itu. Kamu lulus. Jadi ahli ma'rifah. Kamu lulus jadi ahlul ihsan. Kamu lulus jadi ahlul tauhid. Miskinmu menjadi surga di hatimu. Kayamu menjadi surga di hatimu. Semua keadaan menjadi surga di hatimu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ya ini. Keadaan apapun di hati dan pikiran, sistem dohir batinnya tetap berasa enak. Berasa enak itu berasa surga. Karena hati dikuasai dan diliputi, ngadep total lurus melihat Allah. Nah, sudah lulus itu. Ini namanya kasab, teman-teman. Hati-hati, zona ini sangat relatif bahaya memang. Sangat relatif bahaya. Jadi yang diuji hati, teman-teman, nggak main-main. Ujian hati itu berat. Sementara orang yang belum tahu ilmu hati, dikit-dikit ngelihat diri, dikit-dikit ngelihat diri, dikit-dikit membanggakan diri, dikit-dikit menyanjung diri, dikit-dikit ngangkat diri, dikit-dikit bangga, dikit-dikit sombong. Itu kan karena kebodohannya diri dengan Allah. Nah, itu kan karena kelalaiannya diri dengan Allah. Maka orang sombong, orang bangga, susah masuk surga. Kalau Rasul ngomong, udah nggak bisa masuk surga. Orang sombong, orang bangga. Kenapa? Karena kalah sombong, kalah bangga, pasti kita akan mendelet Allah dari hati. Gitu loh masalahnya, teman-teman. Nah, maka ciri-ciri orang yang oleh Allah akan mendapat rahmat masuk surga sebelum mati, insya Allah kesombongan, kebanggaan, riak dan seterusnya pasti dihapus dulu oleh Allah. Karena dia harus ngerti dulu makna ketemu Allah secara ruhiyah. Karena dia harus ngerti dulu makna ketemu Allah secara ruhiyah. Karena dia harus ngerti makna melihat Allah secara ruhiyah. Dia harus ngerti makna ihsan secara ruhiyah. Dia harus ngerti makna tauhid, makna ikhlas, makna zikir, makna salat secara ruhiyah yang sejatinya bagaimana. Dia harus ngerti makna surga secara maknawi di hatinya. Walaupun dia belum mati. Harus sudah ngerti itu.
Seperti itu gambarannya. Ini ahlul mukasyafah. Macam-macam nanti teman-teman. Ujian di zona sini macam-macam sekali. Macam-macam sekali. Mungkin teman-teman secara ilmu diuji oleh Allah. Ya toh, ngapalin Quran hitungan jam, hari, bisa terjadi. Setelah hafal, gue memang hebat nih, gue memang cerdas. Ini efek ini nih, efek ini nih, ya Allah. Allah kamu delete dari hatimu. Dirimu lebih melihat dirimu ketimbang melihat Allah. Kata Allah, sorry coy, kamu tidak lulus dari ujian di zona kasyafah ini. Nggak lulus kamu. Nggak lulusnya, kalau nanti diingetin oleh Allah, berarti sebuah proses. Yang repot, nggak lulus, dibiarin Allah terus sampai mati. Ya nasib sudah, nasib itu. Berarti masuk kelompok ahlul mukasyafah yang gagal. Berarti masuk zona ahlul hijab. Ya kalau toh masuk surga, berarti ya nggak tahu nanti. Allah mengambil dari sisi mana kebaikan yang menjadi rahmat Allah pada dia. Itu semua rahasia Allah. Nggak ada orang yang satupun yang tahu, yang ngerti. Seseorang masuk surga dari sisi mana, nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah semua. Iya. Ya, ini namanya ahlul mukasyafah. Jadi semua, apalagi nanti kejadian yang waib-waib. Teman-teman, orang semakin dekat dengan Allah. Sangat tidak menutup kemungkinan. Artinya kemungkinannya sangat tinggi sekali. Dilihatkan apa yang Allah mau. Dilihatkan, mohon maaf nih, alam barzah. Sangat memungkinkan. Itu namanya mukasyafah. Kasyaf. Dilihatkan macam-macam. Nah, bisa macam-macam teman-teman. Ada orang yang diberi kelebihan Allah. Nah, ini begini. Ketika melihat makom itu kuburan. Dia oleh Allah diberi kemampuan, kasyaf. Dia orang soleh atau tidak. Nah, jadi ketajaman hatinya oleh Allah diberi seperti itu. Oh, Allah milih-milih begini punya pertimbangan. Ya, ada yang begitu. Itu namanya kasyaf. Kalau diri tidak bisa menjaga diri, habis teman-teman. Sombong doang adanya. Nah, bisa dimengerti. Macam-macam, terserah Allah lah. Kasyaf itu macam-macam. Kasyaf itu macam-macam. Bisa ngerti isinya hati orang. Nah, orang kalau sudah semakin dekat dengan Allah, nanti yang begitu-begitu bisa terjadi tanpa kamu inginkan. Padahal itu Allah pengen nguji dirimu, hati kita. Ngomong apa sih hatimu kalau saya kasih begini? Begitu ngomong ini gue, illal liqa. Kamu semakin tinggi ilmumu, semakin tinggi lakumu, semakin tinggi pendidikanmu dariku. Nggak tambah tawaduk, nggak tambah hudur, nggak tambah menyatu dengan aku. Melebur dengan aku. Tambah berdiri sendiri dalam bentuk dirimu. Berarti dirimu sudah mendeklarasikan jadi Tuhan. Toh. Sama dengan begitu toh artinya. Ini orang yang paling tidak disukai oleh Allah. Seperti ini. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati teman-teman. Jadi Allah selalu menguji terus. Nggak ada yang nggak diuji oleh Allah. Nah, ya doa kita mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah sehingga bisa melewati ujian demi ujian dalam rapat kehidupan kita ini, termasuk ujian yang berupa kasyaf ini, sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, alam ini, kasyaf bentuk apapun, tidak pernah mengganggu hati kita, lurusnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diri, hati, roh selalu sadar dan ngerasa dengan total bahwa semua kejadian, termasuk apapun kasyaf bentuknya, sejatinya hanya permainan Allah pada diri kita. Dah, ini ahlul mukasyafah. Dah, sekilas-sekilas saja ya. Yang penting teman-teman tahu. Nah, teman-teman, saya sampai ini kasyaf atau ahlul mukasyafah ini. Yang ini semakin tinggi kan hubungannya dengan Allah.
Kasab yang baik adalah kasab yang hatinya oleh Allah dijaga kelurusannya. Jadi dia tidak ngerasa hebat, nggak ngerasa tinggi, nggak ngerasa lebih, nggak ngerasa punya ilmu, nggak, karena dirasa itu benar-benar sumbernya Allah, sehingga dirinya hilang di situ. Kalau orang bisa mendudukkan hati seperti ini dengan benar, bagus dengan kasab-kasabnya ini, maka kasab itu masuk zona kasab maknawi. Itu bagus. Itu yang akan menghantarkan diri kita masuk ke level hati berikutnya. Itu yang akan menghantarkan kematangan hati menjadi kemakrifatan yang lebih relatif matang, mapan. Ihsan yang semakin sempurna. Tauhid yang semakin sempurna. Begitulah teman-teman. Nah, namanya kasabnya kasab ma'nawi. Ya, itu bagus itu kalau kasab ma'nawi. Insya Allah menghantarkan pada kemakrifatan yang lebih tajam, yang lebih matang, yang lebih mapan. Nah, ini namanya kasab maknawi. Tidak bisa diminta, juga tidak bisa ditolak. Ini semuanya kalau terjadi. Karena Allah sedang menguji diri kita. Dengan rapot kehidupan. Bisa lewat anak, istri, suami. Wah, bisa teman-teman. Dan otoritas Allah tidak bisa disetir oleh apapun dan siapapun. Kasab bisa macam-macam. Ujian bentuk kasab bisa macam-macam teman-teman. Endingnya Allah pengen menguatkan hati kita. Hati yang tahan pukul. Dan hati yang hanya berkata lewat rasa dan sadarnya. Dan keyakinannya. Semua ternyata Engkau ya Allah. Kalau sudah total begitu ya berarti sudah mapan hatinya. Sudah. Nggak hanya ngomong doang. Tapi lesan hatinya, mata hatinya, telinga hatinya. Sudah satu. Ya, satu rasa, satu kesadaran. Tek. Semuanya ternyata Engkau ya Allah. Nah, itu berarti sudah jadi ini. Hatinya sudah mulai jadi ini. Sudah mau naik level yang lebih tinggi. Ya, sudah tidak terkecoh oleh tampilan-tampilan ujian Allah, baik ujian yang enak-enak maupun yang tidak enak-enak. Ya, dah seperti itu. Nah, jalan-jalan, tahu-tahu nemu apalah ini. Kalau kita kan sukanya yang materi-materi dah. Nemu uang yang banyak atau nemu mutiara. Nah, nemu mutiara satu segede jari kaki aja kan udah dari milioner. Oh ya Allah, ya Allah. Ini Engkau Allah. Yang dari ini Engkau ya Allah. Terus hati tidak bergejolak, tapi hati stabil. Ini benar-benar Allah, permainan Allah, ujian Allah. Dia sadar betul di situ duduk lewat rasa dan sadarnya. Berarti hatimu lulus dari ujian mutiara. Walaupun dirimu banyak duitnya, milioner, hati bisa melulus. Nah, jadi nanti ngarahnya semua ujian itu sebetulnya teman-teman. Semua kasab, semua ujian dalam diri kita. Dan seterusnya, apapun bentuknya. Tujuannya hanya satu sebetulnya. Membuat stabilitas hati. Membuat stabilitas hati, stabilitas yang yang diselimuti oleh rasa dan sadar Allah. Tujuannya ini. Semua ujian, bentuknya ilmu, kefahaman, materi yang nggak enak. Apapun bentuknya yang nggak enak. Mau anaknya mati, mau anaknya apa, mau istrinya minta cerai, suaminya
menyerahkan, mau apapun yang nggak enak. Tujuannya Allah hanya satu sejatinya. Kamu tidak bisa apa-apa. Kamu tidak bisa ngatur dirimu sendiri. Kamu pasti tunduk pada apa yang aku inginkan. Dan endingnya Allah pengen ini, puncaknya. Biar hati stabil melihat Allahnya. Kalau hati sudah ngomong ya Allah, ternyata semua Engkau ya Allah. Hati benar-benar sujud total di sini. Tasbih total di sini. Tunduk total di sini. Islam total di sini. Ternyata semuanya Engkau ya Allah. Dan diri tidak sanggup menata diri sendiri ya Allah. Nah, berarti nanti hati menjadi stabil dah. Stabilnya hati yang dikuasai totalitas rasa sadar Allah namanya hati yang mutmainnah. Semakin dekat itu semakin sudah mau lulus itu berarti. Jadi teman-teman, mau atau enggak mau, kita enggak bisa nolak dalam hidup ini. Karena yang desain cerita adalah Tuhan kita, bukan diri kita. Yang masih merasa diri bisa mendesain cerita kehidupan, itu tanda dirimu masih ahlul hijab. Dirimu masih kotor sekali hatinya hubungannya dengan Allah. Karena Allah masih engkau kalahkan dengan kehebatan dirimu. Dan Allahmu tertutup. Karena merasa pendesain kehidupan adalah dirimu sendiri. Dan Allahmu tidak engkau libatkan di hatimu sana. Itu tanda hati yang duduk di ahlul hijab. Tapi itu proses. Itu proses. Ya Allah. Siap ya Allah. Nah seperti itu gambarannya teman-teman. Di mukasyafah ini zona yang relatif. Ya dibilang berat ya berat. Kalau nggak dapat pertolongan Allah. Dibilang nggak berat ya nggak berat kalau dapat pertolongan dari Allah. Ya kita bisanya hanya memohon pada Allah. Mudah-mudahan kita dalam laku menuju kepada Allah. Tauhidan total ini. Keihsanan, kesempurnaan keihsanan ini. Mudah-mudahan dapat pertolongan Allah. Allahumma amin. Dan bisa ya ego diri dijinakkan, dirahmati oleh Allah. Dilenturkan oleh Allah. Allahumma amin. Dah. Ini yang ahlul mukasyafah. Jam berapa ini? Jam berapa ini? Jam berapa Mas Ulum? Coba di ini kok ketutup ini. Jam 11.50. Masya Allah. Udah habis waktunya ya. Tinggal yang terakhir nih. Sholatnya ahlul ahlul ma'rifah. Ini panjang nih. Kalau ini panjang. Nanti ceritanya harus panjang ini. Karena biar teman-teman paham. Sekarang dua ini saja. Mudah-mudahan diberi paham oleh Allah. Teman-teman tolong bacaan ini dicermati dengan baik. Dibaca berulang kali. Pasti teman-teman akan bisa melihat. Aku duduk di mana ini sekarang ini. Loh kok saya masih di ahlul hijab? Ayo cepat terus belajar. Cepat terus memahami. Cepat terus minta pertolongan pada Allah. Cepat terus laku. Biar naik dari ahlul hijab ke ahlul mukasyafah. Tapi tujuan kita bukan ahlul mukasyafah loh teman-teman. Ya, tujuan kita adalah yang terakhir. Puncak kesempurnaan keihsanan, puncak kesempurnaan ketauhidan, yaitu ma'rifah. La ilaha illallah.